Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Hasan Kosasi. Tafadhol Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Makasih Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para guru, para kiai, para masyayikh, para habaib dimanapun berada, mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, terus bisa memberikan ilmu yang baik untuk kita agar mempunyai bekal dunia dan akhirat. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Bang Yoga, kita bisa ketemu lagi di Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Pemirsa yang ada di Masjid Al-Ghazali dan juga para hadirin yang ada di belahan Nusantara. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Kita mengaji kembali untuk mendapatkan ridho ilahi Rabbi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi qori kita sudah menjelaskan, membacakan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 yang diartikan oleh MC kita Bang Yoga yang sungguh luar biasa. Kita akan bahas sedikit dan kita akan ulas apa makna kalimat yang tertera di dalam tafsir ini. Karena tafsir adalah menjelaskan kandungan-kandungan yang ada di dalam kalimat-kalimat Quran. Tafsir itu menjelaskan daripada mafhum mukhalafah, mana kontekstual untuk kehidupan kita yang diberikan oleh Allah dan dibimbing di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah
Faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Allah telah firmankan kepada kita, sungguh jadi kafir orang-orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Padahal Al-Masih adalah berkata kepada kita, Nabi Isa berwasiat kepada kita, memberikan kita pelajaran. Hai Bani Israel, Nabi Isa tuh ngasih pengertian sama kita di dalam surat ini. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Nabi Isa itu adalah bukan Tuhan. Sudah diklarifikasi. Jadi Nabi Isa mengajak kita untuk mengakui Tuhannya dan Tuhan kalian. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengakui ketuhanan Nabi Isa, sungguh dia dalam keadaan musyrik dan dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam. Karena orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah haramkan masuk ke dalam surga. Allah tempatkan nanti dia dalam neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang musyrik kecuali adalah iblis, dan iblis tidak akan mampu untuk melawan Allah nanti di alam akhirat. Tidak ada yang mampu untuk menolong. Artinya apa? Gampangnya begini. Kita nih hidup sudah dikasih sama Allah. Kemudahan dalam ibadah, agar kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, mengakui baginda Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Jangan lagi kita mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Ketika kita dalam keadaan hidup sehari-hari, kita dalam keadaan perjalanan sehari-hari, ada kesusahan, jangan pernah menafikan adanya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar nggak Bang Yoga? Betul, Oke. Kebanyakan nih kita pusing dikit larinya ke orang pinter. Nggak taunya kita datengin orang pinternya juga lagi pusing. Kita punya utang banyak, nggak punya duit, lari ke mbah-mbah dukun. Ada apa Nduk? Ini mbah, saya banyak utang, terus nggak punya duit. Kata dukunnya, lu nggak lihat gubuk gua udah reot. Lalu bagaimana permasalahan hidup? Permasalahan hidup adalah datang kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, bukan kita mempersekutukan Allah. Sekarang ini banyak Bang Yoga. Iya. Orang-orang yang menyatakan bahwa jabatan bisa melanggengkan dia. Bahwa jabatan bisa membuat dia tinggi, harta bisa membuat dia tenang. Mohon maaf, berapa orang yang mempunyai duit puluhan miliar tidak bisa tidur dan harus mengkonsumsi obat. Beda dengan orang Bekasi yang gak usah pakai obat tidur, di mana saja dia ngantuk, celentang jadi. Bahkan banyak yang ngaji sambil tidur. Kalau kita punya kesusahan hidup, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan cuman ayat buat kematian itu. Sesungguhnya kita milik Allah. Kalau ada masalah hidup, lari ke Allah. Ada musibah, kembali ke Allah. Nih kita banyak yang kebalik. Begitu dalam keadaan normal, Allah kita tinggalin. Begitu susah, Allah lebih ditinggalin. Ini lebih parah. Yang bagus adalah walaupun kita ketika dalam keadaan normal, kita tidak susah, kita meninggalkan Allah. Ketika kita sulit, kita masih kembali kepada Allah. Bukan kepada yang menandingi Allah. Karena la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan dimanapun dan siapapun. Kecuali kehebatan dari Allah Subhanahu. Maka kita ketika banyak musibah nyebut Allah. Ya Allah, orang kena gempa, ya Allah, padahal lagi dalam keadaan banyak duit, ingatnya mall sama tempat-tempat healing. Bagi kita ini adalah pelajaran, siapapun orangnya dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, jangan pernah mencari kekuatan, jangan pernah mencari tandingan Allah dalam menyelesaikan masalah. Apalagi tadi kita lihat di VT, ya pengen cuman pengen kaya. Sampai mempercayai ajaran-ajaran sesat, akhirnya akidah belok. Anaknya sampai disetubuhi. Inna lillahi wa inna ilaihi na'udzubillahi min. Padahal kalau dia pengen kaya, kalau dia pengen banyak harta, gampang. Baca waqiah habis asar. Baca sholawat habis sholat isya 400 kali.
Enggak usah lari ke dukun, enggak usah lari ke orang pinter. Lari kemana? Allah subhanahu wa ta'ala, innahu huwa ghaniyun. Allah maha kaya. Mau minta apa? Orang alam jagat raya ini punya Allah, benar enggak? Gunung punya siapa? Lautan punya siapa? Duit punya siapa? Di rumah duit punya siapa? Suami. Minta dulu. Karena kita harus izin walaupun jalannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sangsikan kekuatan yang Allah berikan. Ingat, kita hidup cuman sementara. Andai kita mati dalam keadaan menyekutukan Allah, lalu kita tidak bertaubat, maka jangan salahkan Allah kalau kita ditempatkan tempat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam. Pak Ustadz, masih bisa kita bertaubat? Masih kita minta maaf kepada Allah, masih malam yughargir. Kalau kita masih punya nafas di tenggorokan, lalu kita bertaubat, insya Allah Allah akan ampuni. Sekali lagi, apapun kesulitan hidup, apapun masalah hidup, apapun yang kita hadapi dengan kehidupan ini, maka kembali kepada Allah. Allah sangat senang. Allahus Samad, Allah tempat bergantung dari apapun kehidupan kita. Begitu Bang Yoga. Baik, terima kasih Ustadz Hasan Kosasi, guru kita semua yang sudah menyampaikan pemaparan ilmunya mengenai surat Al-Maidah ayat 72. Selanjutnya, saya pengen bertanya, di sini siapakah yang ingin bertanya? Wah, banyak juga. Luar biasa. Baik, saya pilih aja ya, mohon maaf Bapak-bapak, sekarang bagian ibu-ibu. Baik, ibu ini aja. Ibu, siapa namanya ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ajija dari Majelis Ta'lim Miftahul Huda Darussoleh. Saya akan menanyakan kepada Pak Ustadz, seperti apa cara orang yang ingin bertaubat dari dosa syirik? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, Ustadz, seperti apa cara untuk tobat? Karena kalau kita kena syirik susah untuk menjelaskannya mungkin Ibu ya. Pengennya seperti apa untuk cara tobat dari dosa syirik gitu ya. Iya, silakan. Ini pertanyaan maha dahsyat ini, luar biasa. Karena ada orang beranggapan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tetapi di dalam literatur fikih dan kitab-kitab tafsir bahwa syirik itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 284, kullu dzanbin, setiap dosa mustaghfarun, bisa diampuni oleh Allah. Lalu ada syarat. Bagaimana dosa musyrik itu bisa diampuni? Syarat bagaimana dosa musyrik itu bisa dihilangkan? Sebab orang yang mati dalam keadaan musyrik tempatnya pasti neraka. Sudah tidak diakui sebagai orang yang muslim. Tidak diakui orang yang mukmin. Kalau kita berdosa besar, mabuk-mabukan, mohon maaf, berzina, judi. Lalu kita dosa besar mati dalam keadaan muslim, tetap nanti akan dapat syafaat Nabi. Tapi orang yang musyrik, murtad, tidak lagi mau untuk bertaubat dan kembali kepada Islam, maka tempatnya neraka, tidak ada lagi ampunan baginya. Lalu bagaimana ketika kita dosa syirik, berbuat syirik, mendapatkan ampunan? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini diterangkan, at-taubatu salah satu syurutin. Taubat itu dari berbagai macam dosa besar ada 3. Yang pertama an-nadamu alal fi'li. Dia sangat-sangat menyesali, dia menyesal yang sungguh luar biasa terhadap perbuatannya. Terhadap dosa syiriknya itu. Yang kedua, wal iqla'u fil hali. Dia ketika sadar berbuat syirik langsung buru-buru insaf. Langsung dia buru-buru meninggalkan itu kerjaan. Jangan nanti aja, saya juga bisa bertobat. Jangan buru-buru, apalagi syirik itu. Misalkan kita, ya Allah kenapa saya lari ke dukun. Ya Allah kenapa saya lari ke orang-orang pintar. Langsung buru-buru taubat. Istighfar, sholat taubat 2 rakaat. Baca istighfar yang banyak. Yang ketiga adalah wal azamu ala adamil audi. Yaitu berjanji. Dirinya berjanji kepada Allah bukan kepada manusia. Kalau manusia kita masih bisa untuk main di belakang. Tapi kepada Allah kita berjanji untuk tidak kembali melakukan dosa syirik itu. Untuk tidak mengulangi dosa syirik itu.
Karena kalau sudah berbuat 2 kali, kata Imam Sayyid Razi di dalam kitab Bughyah ini, maka tidak boleh dia mendapatkan ampunan Allah. Kalau sudah 2 kali syirik. Kalau dosa mungkin mabok-mabokan 2 kali, 3 kali, kita taubat masih diampunin. Nah yang terakhir, kita ini wala yazidu ala zalimi fin nafsi. Tidak lagi dia mengulangi kezoliman dirinya dengan mengambil sekutu-sekutu Allah, dengan mengambil kekuatan-kekuatan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting dan terberat adalah ketika kita senantiasa dekat dengan Allah dan menyampingkan, meninggalkan sesuatu yang membuat kita syirik. Udah pokoknya masalah yang paling konkret adalah masalah uang. Kalau enggak punya duit, kita usaha kecil, datang sama Allah. Enggak usah banyak-banyak, 8 bulan, sholat tengah malam. Pertanyaannya, kita suka bangun enggak tengah malam? Pak, Suka ngapain? kencing. Habis kencing? Udah tidur lagi. Jorok, cebok dulu. Oh iya, iya Ustaz. Doa dong. Doa ya. Tahajud 4 rakaat, baca istighfar. Insya Allah Allah akan berikan pintu rizki min haitsu la yahtasib, dibuka rezekinya dari mana saja yang tidak dia pernah sangka. Maka yang terakhir pesan saya, jangan pernah sekutukan Allah ketika kau punya masalah hidup. Ambil sejadah, suaramu kau lantunkan, kau lirihkan, kau suarakan di atas sejadah. Penghuni-penghuni langit mendengar, Allah akan mengabulkan. Amin ya Rabbal. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustadz Hasan Kosasih yang alhamdulillah baru saja sudah sama-sama kita dengarkan. Tentunya keilmuannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan mendengarkan tausiah dan sesi tanya jawab yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Tian Kamaludin dengan tema nasib mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, di sini aja di Cahaya Hati Indonesia.